Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sama saya Sally. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai identitas kelompok dan identitas individu. Oke, semester lalu kan kita sudah belajar nih mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam materi tersebut kita pernah menyinggung kata-kata keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Pada semester ini kita akan belajar mengenai identitas individu dan kelompok di mana terkait dengan keberagaman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, nah sekarang kan timbul pertanyaan, apa sih identitas itu? Identitas itu bisa disebut sebagai jati diri, karakteristik, atau bisa diartikan sebagai identitas itu diartikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat pada seseorang atau kelompok. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya identitas itu terbagi menjadi berapa. Nah, identitas itu terdapat di dalam dua hal, yaitu terdapat di dalam identitas individu dan identitas kelompok. Nah, identitas itu terbagi lagi, identitas yang terbuat secara alami atau secara alami itu langsung ada, dan identitas yang terbuat secara sosial. Nah, dari situ timbul pertanyaan dong, maksudnya apa ya identitas yang secara alami dan identitas yang terbentuk secara sosial? Nah, terbagi menjadi 4 identitas individu yang terjadi secara alami. Contohnya yaitu bentuk mata, warna kulit, bentuk rambut. Itu kan yang kita bawa dari dalam kandungan seorang ibu, atau kita lahir seperti itu. Itulah anugerah atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan identitas alami. Kemudian ada identitas kelompok yang secara alami. Kalau tadi identitas individu, ini identitas kelompok secara alami. Contohnya adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat tapi dengan satu ras warna kulit. Nah, di Indonesia ini kan banyak nih warna kulitnya. Dari mulai ras Mongolit seperti kita orang Asia pada umumnya yang memiliki warna kulit sawo matang atau kuning langsat, dengan orang-orang ras Negroid, warna kulitnya hitam. Di Indonesia kan kita beragam nih, ada yang warna kulitnya kuning langsat, kemudian ada yang warna kulitnya sawo matang, sampai ada di daerah Papua mereka termasuk ke dalam ras-ras Negroid. Nah, itu tadi adalah identitas alami, identitas kelompok secara alami. Kemudian yang ketiga ada identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, identitas individu yang terbentuk secara sosial itu berdasarkan peranmu di dalam ruang lingkup. Contoh, di dalam ruang lingkup rumah, peranmu apa? Sebagai anakkah, atau sebagai orang tua, atau sebagai nenek, kakek? Nah, itu mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada identitas kelompok secara sosial, yaitu berdasarkan komunitas. Contohnya ada seseorang yang mengikuti komunitas atau fans club sepak bola, atau seperti anak-anak muda sekarang, anak-anak perempuannya banyak yang jadi ARMY BTS. Nah, itu termasuk identitas kelompok secara sosial. Nah, itu tadi materi mengenai mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang identitas lagi nih, tetapi dengan materi yang berbeda, yaitu mengenali keberagaman yang ada di seluruh pelosok negeri dan Nusantara Indonesia. Jangan lupa untuk terus belajar dan menambahkan wawasan kita supaya kita tambah mengenal tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini materi kita saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.